Halo guys, apa kabar? Udah lama gak ngomong di depan kamera kayak gini, anjir. Kaku bet dah. Kayak udah berapa tahun gitu gak ngobrol di depan kamera gitu. Biar lebih santai. Jadi di video kali ini aku bakal share pengalamanku yang udah lama nggak upload video, kesibukanku, dan hal ini juga yang menjadi titik terendah dalam hidupku bisa dibilang. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar kurang lebih 4 tahun setelah lulus SMK. Oh, kadinya harusnya lihatnya ke sini guys, anjir. Sudah lama tidak bikin video, kaku sekali. Jadi 4 tahun yang lalu kurang lebih, setelah lulus SMK, aku kan kayak baru hari ini UN, besoknya itu langsung pengen kerja gitu, pengen langsung cepet-cepet cari uang, punya uang sendiri. Jadi setelah UN, waktu itu masih ada UN ya, aku itu angkatan terakhir yang masih kebagian UN. Nah, angkatan setelah aku itu udah nggak dapet UN lagi, udah dihilangkan UN-nya. Setelah beres UN, hari terakhir UN itu aku benar-benar langsung bikin lamaran sebanyak-banyaknya, kirim sana kirim sini. Di saat yang lain beres UN itu pengen nyantai, itu kan ada selang waktu 2 bulanan sambil nunggu kelulusan dari pos datang gitu ya, keluar gitu ya, menentukan hasil UN-nya lulus atau enggaknya. Nah, di situ aku hari terakhir ini sekarang UN, besoknya langsung sebar-sebar lamaran tuh, karena saking pengennya cepet-cepet dapat kerja. Nah, dari zaman SMK itu aku pengen banget jadi YouTuber sih. Jadi kalau kalian subscriber lama banget, awal-awal kontenku itu masih pakai HP. Terus aku mulai bikin video juga waktu SMP, SMP waktu masih zaman KineMaster. Terus share aplikasi mod KineMaster waktu itu. Terus kejeda lagi karena masuk SMK. Di situ mulai lagi bikin tutorial kayak ngerut HP yang gitu-gitu. Nah, habis itu kan aku dapat kerjaan tuh. Nah, udah dapat kerjaanku pertama itu di restoran. Gaji nggak seberapa, cuman 1.500.000 waktu pertama kerja itu. Tapi senangnya, minta ampun. Di saat orang lain kayak masih santai-santai di rumah habis UN gitu ya, main nyantai lah, pengen refresh otak gitu. Aku langsung bulan kedua itu udah punya gaji sendiri gitu, 1.500.000. Alhamdulillah, makanya senang banget waktu itu tuh. Di situ kurang lebih 8 bulan aku kerja di restoran. Aku sebutin aja ya, restorannya di Bandung, namanya Sumeragi Zakaya. Karena satu dan lain hal, tapi hal yang paling besar sih dari masalah gaji sih ya. Menurutku aku bisa kerja di tempat yang gajinya lebih oke lah. Dari situ aku pindah ke Alfamart. Dari Alfamart lumayan tuh gajinya UMR. Dikumpul, uangnya ditabung, hampir setengah dari gaji itu ditabung. Dari situ mulai jenuh, 2 tahun setengah kurang lah ya kerja di Alfamart. Mulai jenuh, pengen nyoba yang baru, dan
karena di Alfamart ada potongan barang hilang juga gitu ya. Jadi kita diwajibkan membayar barang yang hilang. Jadi gaji kita tuh selalu dipotong kalau ada barang yang hilang, dan selalu pasti ada barang yang hilang karena nggak mungkin nggak ada. Mau itu gara-gara orang luar ataupun orang dalam, tapi kebanyakan orang dalam sih. Aku kasih tahu aja karena kita itu orang dalam tahu celah-celah yang oke buat ya bermain curang lah bisa dibilang. Dari situ keluar karena mulai jenuh dan potongannya juga semakin membengkak. Kayak gaji UMR itu kepotongnya kayak 500, 700 gitu. Udah nggak ngotak gitu. Dari situ pindah ke Indomaret. Keterima juga di retail ke Indomaret. Selang 1 bulan langsung keterima di Indomaret. Dari awal sih waktu keterima di Indomaret kayak ragu karena udah jenuh juga di Alfamart, tapi karena ya namanya juga manusia punya kebutuhan gitu ya, masih nggak munafik lah, aku butuh uang juga, makanya nyoba dulu. Ternyata keterima sampai interview terakhir. Ditempatin di Ujung Berung, di Indomaret Ujung Berung dekat UIN, kalau kalian tahu UIN Bandung. Di situ kurang lebih cuma 3 bulan guys, cuma 3 bulan bertahan karena ya sama juga alasannya jenuh karena gitu-gitu lagi. Nah dari situ uang udah lumayan kekumpul banyak ya guys, alhamdulillah dari hasil nabung. Cuman aku tuh nggak suka kalau misalkan uang aku tuh dipakai beli ini beli itu, pengen motor NMAX beli, pengen ini beli, pengen itu beli. Nah nggak kayak gitu. Kayak kalau aku pengen satu barang itu kayak nyisihin dari uang jajan. Misal gaji aku 4 juta, 2 juta ditabung, 2 juta buat kayak ngasih ke orang tua dan jajan keperluan 1 bulan. Nah aku ngumpulin dari yang 1 jutanya itu gitu untuk beli barang. Kalau yang 2 juta untuk nabung itu ya khusus buat nabung aja, kayak punya target pengen beli rumah yang lebih besar lah targetnya gitu. Nah kurang lebih dari situ keluar dari Indomaret itu aku nganggur dulu. Kurang lebih udah kekumpul sekitar 40 juta ya guys, alhamdulillah. 40 juta menurutku itu uang yang besar. Dari situ aku temanku itu bukan ngajak sih, ngasih tahu kalau dia itu lagi main future trading, dan aku dari zaman binomo itu aku udah tertarik kalau soal trading. Cuma kan binomo udah kelihatan ya sistemnya kayak nebak banget gitu ya sistemnya itu, makanya nggak masuk. Pernah sih ikut masuk waktu di binomo waktu lagi rame-ramenya kayak kasus Indra Kents sama si Doni Salmanan. Waktu sebelum itu aku udah coba mulai masuk dari depo paling kecil tuh 140 ribu gitu kalau gak salah ya, segituan coba masuk. Cuman ya nggak tahan lama, cuman 1 hari apa 2 hari langsung habis karena mungkin manajemennya nggak bagus gitu ya. Jadi sekali masuk itu langsung gede, kayak modal awal cuman 140 ribu, sekali masuk 100 ribu gitu. Emang salah juga, tapi di situ langsung kapok sih, nggak masuk lagi. Aku pengennya tuh trading yang kayak bisa nganalisa pergerakan chartnya, terus patternnya udah kelihatan kayak gimana, baru aku open posisi. Aku pengennya trading kayak gitu. Nah temanku itu salah satu temanku itu udah lebih lama berkecimpung di dunia trading, di dunia kripto, dan udah kelihatan juga hasilnya. Selama 3 tahun 4 tahun kan aku kerja tuh, dia masih ngulik di dunia trading guys, di dunia kripto. Dimana aku kerja 4 tahun kurang udah kekumpul 40 jutaan, dia nggak kerja, cuman kuliah sampingannya sambil trading, itu udah beli rumah sama mobil. Gimana nggak tergiur gitu kan. Makanya dari situ mulai belajar trading future di Binance namanya. Kalau kalian juga main ya kalian pasti tahu lah nya
Kalian pasti tahu lah ya trading future itu gimana. Nah, trading future itu ada dua arah ya, nggak kayak kita beli saham. Kalau kita beli saham itu beli yang sahamnya masih rendah gitu atau lagi turun. Nanti waktu sahamnya udah naik kita jual, itu dapat untung, dari situ kita selisih harganya. Tapi kalau misalkan future itu dua arah. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga mau naik ataupun turun. Itu kelebihannya future. Makanya plus kalau future itu buka marketnya 24 jam ya, plus 7 hari 24 jam, jadi nggak ada tutupnya marketnya. Sedangkan saham itu kalau nggak salah Sabtu Minggu tutup gitu. Nah, dari situ udah lama mulai main di trading future gitu ya. Terus kayak dari gaji kan, dari situ aku sambil kerja juga ya, sambil ngelamar, alhamdulillah keterima di Chat Time. Minuman boba itu keterima di Chat Time sebagai part time, jadi kebanyakan aku kerja cuma 20 hari, jadi sisanya libur, sekitar 10 hari jadi libur gitu. Nah, kayak selang waktu kayak gitu aku suka trading future karena mobile ya, jadi gampang di HP juga bisa kita main trading gitu. Dan trading future itu emang benar-benar real trading gitu guys, nggak kayak nebak-nebak kayak binomo, enggak. Kalau kita ngerti ada chart yang bagus, terus ada momentum yang bagus gitu ya, udah kebentuk, kita bisa open posisi. Jadi the real trading itu bukan nebak-nebakan, kecuali kalau emang kita awam dan asal aja kayak insting, menurutku ini naik, menurutku itu turun. Nah itu sama aja kayak binomo kalau sistemnya nebak kayak gitu mah. Tapi aku udah belajar kayak patternnya, terus konfirmasinya, candle-nya udah belajar banyak. Dari situ mulai kayak gaji aku dari Chat Time itu aku sisihin 150.000 buat trading future. Awalnya kayak ada kemajuan lah, bertambah jadi 200.000, 300.000 sampai 500.000 waktu itu. Tapi makin kesini kayak nggak abis 500.000 itu abis. Jadi kayak kita ngerasa kalau kita profit, kalau uang kita bertambah itu kita ngerasa udah jago guys. Jadi si modal sekali masuknya juga, sekali open posisi itu jadi makin gede juga, karena kita merasa udah profit, modal udah bertambah, plus kita merasa udah makin jago juga menganalisa pergerakan candle gitu. Dari situ mulai masuk lebih gede lagi. Yang awalnya cuma $1 sekali masuk cuma 15.000, naik jadi $3, $5, terus aja kayak gitu. Karena kita merasa udah jago gitu. Nah, dari 500.000 itu langsung habis, karena aku waktu itu masuk langsung gede ya guys, langsung habis. Setelah habis itu kayak habis itu semuanya habis, langsung ludes, namanya liquid. Aku ngejelasin ke kalian yang masih awam aja ya, maaf kalau terlalu bertele-tele gitu. Nah udah liquid, karena trading itu kayak kecanduan ya, kayak ada nikotinnya, kayak ngerokok. Jadi nggak bisa berhenti aja, nggak bisa kayak satu hari terus ditinggal diem gitu, nonton doang nggak bisa. Kayak kepikiran pengen cuan, pengen ngeganti, pengen balas dendam yang kemarin yang hilang 500.000. Kayak kepikiran kayak gitu terus. Nah dari situ masuk lagi lah, 1 juta mulai bertambah. Modal depo yang aku masukin itu mulai bertambah. 1 juta, 2 juta, masuk. Dan mau aku mainnya santai, mau barbar gitu ya, mau aku mainnya kecil-kecil, mau mainnya langsung gede-gede, ujung-ujungnya tetap sama, pasti habis juga. Jadi bukan
bukan karena money management aku yang jelek, cuma masalah waktu sih itu guys. Jadi mau kalian mau mainnya santai, mau money managementnya bagus, tetap aja itu tinggal nunggu waktu sih. Karena ada saatnya juga modal kita habis. Yang aku rasain sih kayak gitu. Tapi mungkin di luar sana banyak trader-trader yang lebih jago ya, yang udah sukses juga. Cuman ini sih dari pengalaman aku sendiri, mau sesantai apapun kita trading, ujung-ujungnya pasti habis juga gitu. Nah dari situ, karena udah kecanduan trading, uang yang udah aku kumpulin hasil kerja 4 tahun itu sekitar 40 jutaan, aku masukin juga langsung 40 juta. Enggak langsung 40 juta, cuma masukin awalnya 5 juta, terus 10 juta, 20 juta, sampai semuanya aku masukin. Sampai sisanya aku masukin juga. Nah karena modal aku kan gede gitu ya, 40 jutaan, ya 5 juta sampai segituan, gede. Jadi sekali masuk juga gede juga. Karena aku merasa pengen balas dendam yang kemarinnya, yang udah hilangnya itu, yang udah loss. Nah gitu. Nah jadi itu udah gak bener. Dari pikiran juga udah gak bener. Tapi aku pernah sekali nyoba, bener-bener udah dihilangin rasa pengen balas dendam. Terus aku berhenti dulu. Udah sekitar 1 bulan aku masuk lagi, udah lupa lah ya sama loss-loss yang kemarin. Udah aku mau trading kayak biasa aja, kayak mulai dari awal gitu. Dan tetap aja pasti habis juga. Terus setelah 40 juta itu habis benar-benar habis sampai dasar, sampai nggak tersisa. Kayak ngerasa jadi orang paling gagal di dunia, tau gak sih? Kayak ngebebanin semuanya, kayak ngecewain semuanya. Ngecewain orang terdekat, orang tua yang udah berharap besar, maybe pasti sih orang tua berharap besar lah ke anaknya ya. Tapi malah dihilangin, dihabisin gitu aja. Padahal itu keringat 4 tahun kerja loh, benar-benar langsung down di situ. Benar-benar down, langsung sakit seminggu. Biasanya mau kerja secapek apapun gitu aku. Waktu di kerjaan di Alfa, di Indomaret, angkat-angkat barang, terus beres-beres ini, beres itu. Tapi nggak walaupun sampai berkeringat gitu ya. Tapi nggak sedown itu. Wah gila. Makanya tuh salah satu alasan aku nggak aktif lagi di YouTube, karena udah terbengkalai. Kayak udah setelah 40 juta itu habis, kayak udah malas ngapa-ngapain. Kayak mau kerja udah males, mau ngelakuin hal yang positif udah males, mau olahraga udah males. Jadi hidup itu kayak di kamar, ngerokok, ngahuleng gitu. Ngahuleng itu melamun. Wah gila. Nangis, pasti nangis lah. Uang hasil jerih payah 4 tahun habis tanpa jejak, anjir. Kalau aku beliin Nmax 40 juta itu ada barangnya, anjir. Uangnya hilang tapi barangnya ada. Tapi ini benar-benar tanpa jejak, anjir. Gila. Benar-benar down. Ini aku cuman sharing aja lah ya. Kalau kalian lagi main trading juga atau kayak slot, itu janganlah, kalau bisa berhenti sekarang juga sebelum semuanya berantakan, hidup kalian berantakan gitu. Bahkan sekarang juga gitu ya, kayak hidup sehari-hari itu minus gitu. Karena kan kemarin itu yang 40 juta itu juga ada kayak uang adik lah ya.
uang adik ditabungin di situ juga, sekitar nggak gede sih, cuma 3 jutaan. Tapi kan habis, jadi aku harus bayar utang juga ke adik aku. Jadi kayak gaji aku dari chat time sebagai part time yang di bawah UMR pastinya, karena aku kerja cuma 20 hari. Itu buat dipakai bayar hutang, buat sehari-hari, buat ke orang tua juga, pasti minus. Jadi sekarang itu aku dibantu sama pacar. Untungnya alhamdulillahnya masih punya orang terdekat lah ya yang sayang sama aku. Dan aku pun belum berani buat nyeritain ke orang tua ya soal ini. Biarlah ini jadi pelajaran aja buat aku. Aku pendam aja sendiri. Dan sekarang aku lagi nyoba recovery, lagi nyoba hidup sehat lagi nyoba semangat lagi untuk melakukan hal-hal positif dan berkreatif lagi gitu. Ya begitulah, aku cuman sharing ya, semoga jadi pelajaran buat aku, buat kalian juga, untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Udah lurus-lurus aja lah, nggak usah aneh-aneh. Hidup mah udah kerja, dapat uang, tabungin, capai target-target kalian tiap bulannya. Tiap bulan ini kalian pengen beli ini, beli. Bulan kedua pengen beli ini, beli. Kumpulin udah gitu aja. Jangan aneh-aneh. Kan kenapa aku masuk ke dunia trading? Karena melihat temanku yang udah ada hasilnya. Udah ada kelihatan hasilnya, udah beli rumah, udah beli mobil. Dari apa? Dari trading. Makanya kan sementara aku orangnya tuh kayak pengen cepet-cepet dapet uang ya. Makanya aku setelah UN beres juga langsung ngelamar kesana kesini, karena pengen cepet-cepet dapat uang. Makanya setelah ada peluang di dunia trading, aku nyoba masuk juga gitu. Tapi ternyata itu adalah titik balik ya guys ya. Yang asalnya hidup enjoy aja, pengen main ke sana kemari tinggal, pengen beli ini itu tinggal. It's okay. Mungkin kurang sedekah, jadi sama Allah langsung ditampar anjir. Disadarin bahwa rezeki aku tuh bukan di trading. Ya begitulah.